Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trauma tumpul atau cedera yang disebabkan benturan dengan benda tumpul, bukan benda tajam. Jadi bisa berupa terbentur, kepentok, kepukul, dan itu yang menyebabkan lebam, memar, benjol, dan kayak gitu-gitu ya. Jadi bukan luka terbuka biasanya. Kalau karena dia nggak tajam penyebabnya gitu kan. Nah, kenapa pertolongan pertama yang saya bahas? Karena ini yang penting dan ini yang bisa dilakukan oleh sobat sehat semua. Jadi pada trauma tumpul umumnya penanganan pertama itu jauh lebih berdampak dibandingkan ucuk-ucuk dibawa ke dokter lalu diobatin karena sudah ada delaynya, penundaannya. Pada trauma tumpul sebagian besar itu penanganan pertama itu lebih efektif. Apa aja yang harus dilakukan pada saat terjadi trauma tumpul untuk mencegah atau minimal mengurangi keparahan memar, benjol, kayak lebam, kayak gitu ya. Ingat singkatannya RICE, RICE. R yang pertama adalah rest, istirahatkan area yang terkena. Misalnya nih kejeduk gitu ya, waktu lagi main volley, ya udah jangan main volley dulu, istirahat dulu gitu ya, hentikan. Yang kejeduk apanya? Kepalanya, tangannya, perutnya, kakinya, whatever lah. Biasanya sih kalau yang terkena di daerah yang dialasin barang keras itu dia akan terjadi benjol. Misalnya ya kan tengkorak kita ini keras kan, kalau kejeduk di sini terus dia terjadi kerusakan jaringan tapi nggak sampai berdarah, ini akan benjol. Kenapa? Karena ada penumpukan cairan di daerah yang terjeduk itu. Biasanya sih darah ya, tapi karena darahnya nggak keluar, kulitnya kan nggak sobek, darahnya numpuk di dalam. Nah, sedangkan di sini ada tengkorak yang keras, jadi jendulnya ke depan gitu ya. Biasanya di sini gitu ya. Pokoknya yang alasnya keras itu bisa berjendul gitu ya, benjol. Nah, tapi kalau yang arasnya nggak keras, bukan berarti nggak benjol, bukan berarti nggak terjadi trauma, terjadi juga. Cuma nekennya dia lebih merata, bisa ke atas dan ke bawah gitu loh, karena nggak ada alas yang keras ya. Dan jadi yang penting itu diistirahatkan dulu, jangan udah tahu bejendul memar diterusin aja, nanti makin parah dong, makin besar jendolnya, makin banyak memarnya gitu ya. Jadi istirahatkan dulu. Yang kedua adalah I, itu singkatan dari ice. Jadi perlu dilakukan kompres dengan es. Karena ini es ini dapat membantu mengkonstriksikan pembuluh darah yang rusak. Jadi misalnya waktu terbentur ceduk, pembuluh darahnya itu kan pecah, terus terjadi perdarahan di bawah kulit. Nah, darahnya nggak bisa keluar-keluar. Nah, kalau dikasih es, dia membantu menciutkan, mengkonstriksikan pembuluh darahnya supaya membantu menghentikan atau hemostasis ya, supaya nggak terlalu, kan es kalau terlalu dingin bisa bikin frostbite ya, tapi di Indonesia jarang sih. Paling yang seringan kalau di daerah panas itu esnya meleleh netes-netes gitu ya. Jadi dibungkus aja dulu dan es batunya dengan sapu tangan atau handuk kecil, terus kompres, tekenin di daerah yang terkena. Misalnya sini ya sini tekenin, sini sini tekenin gitu ya. Selama 15-20 menit diulang-ulang sampai dia kelihatan nggak makin gede memarnya, lebamnya atau benjolnya gitu ya. Kompresin terus. Kalau yang bagus sih kalau ada ice pack ya di rumah. Ice pack itu biasanya berupa gel, tapi dibekukan di freezer. Jadi kalau dipakai itu dia nggak netes-netes. Tapi kalau nggak ada ice pack, bolehlah es batu juga nggak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, dibungkus tuh. Atau kalau mau yang cepet, misalnya lagi nggak ada es batu, abis bikin sirup gitu ya, ini pakai sendok besi aja, sendok stainless steel, sendok logam, masukin ke freezer, sekali masukin 5 biji, 8 biji gitu ya, ambil setelah 2-3 menit pakai, itu bisa dingin juga kan.
Nah, terus nanti udah gitu ganti lagi. Makanya masukinnya jangan cuma 1 biji sendoknya gitu ya. Jadi yang kedua adalah kompres dengan ice. Kita butuh suhunya yang sangat dingin supaya konstriksi. Jadi bukan suhu ruangan, ini bukan kompres seperti orang kompres demam ya, tapi kompres untuk menghentikan perdarahan gitu ya. Yang ketiga C itu adalah compression. Compression ini bukan kompres dalam artian seperti tadi kompres es, tapi kompres yang memberi tekanan gitu ya. Misalnya memarnya di sini, balut dengan pembalut perban elastis supaya membantu untuk menghentikan perdarahan juga. Jadi kalau tadi itu konstriksinya dibantu dengan suhu supaya mengkerut, dingin gitu ya. Nah, sedangkan kalau dengan kompres itu dia memberikan tekanan, mengkonstrisikan secara mekanis. Bayangkan pembuluh darah kita itu seperti sedotan atau selang itu ya, kita tekan supaya pembuluh darahnya nutup, jadi perdarahannya berhenti gitu ya. Jadi kita berikan tekanan secara mekanis. Nah, tapi kompres ini harus hati-hati, dia kalau terlalu longgar nggak berguna, jadi pembuluh darahnya tetap kebuka, cuma gini aja gitu ya. Jadi kita maunya begitu. Nah, kalau dia terlalu kencang, terlalu lama, nanti terjadi kerusakan jaringan gitu. Karena pada dasarnya tubuh kita kan memang butuh nutrisi yang berasal dari darah. Jadi kompres ini nggak boleh berlebihan, nggak boleh terlalu lama. Jadi kita hentikan perdarahannya, hemostasisnya, supaya proses berikutnya bisa berjalan gitu ya. Nah, begitu proses berikutnya berjalan, kompresnya kita harus hentikan supaya daerah yang sekitar dikompres itu juga nggak ikut-ikutan rusak gitu ya. Jadi itu C. Yang terakhir, yang berikutnya adalah E, elevation, atau ditinggikan area yang terkena. Jadi maksudnya ditinggikan itu supaya untuk mengurangi penumpukan cairan. Jadi kan benjolnya itu biasanya sih karena perdarahan di bawah kulit dia nggak bisa keluar ya kan. Nah, darah itu kan sifatnya cairan. Dia lebih sering, dia akan selalu mencari daerah yang terendah ya kan. Air itu kan mengalirnya dari atas ke bawah. Nah, kalau diangkat diharapkan itu air nggak akan numpuk di daerah yang mengalami kerusakan jaringan gitu loh. Jadi kembali dia ke area-area lain. Kalau misalnya kepala gampang lah, memang kepala itu posisinya biasanya kan di atas gitu kan. Gimana kalau yang luka itu, yang lebam itu, yang benjol itu tangan atau kaki. Nah, upayakan supaya letaknya itu lebih tinggi dari jantung kita. Ya, jadi kalau misalnya itu ya diangkat gitu ya. Kalau kaki lagi duduk, naikin kakinya ke atas meja. Memang kalau kita duduk biasa gitu, di atas meja nggak akan lebih tinggi dari jantung kan, tapi seenggak-enggaknya nggak lebih rendah dibandingkan kalau kita duduk dengan kaki menempel di lantai gitu ya. Jadi tinggikan, atau misalnya kalau lagi berbaring, ganjel dengan bantal area itu supaya tingginya lebih tinggi dari letak jantung kita. Kan yang memompa cairan darah itu kan jantung. Kalau letaknya lebih tinggi, tekanannya akan berkurang gitu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan untuk pertolongan pertama pada trauma tumpul. Ingat, R itu rest, I itu ice, C itu compression, dan E elevation. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Bila sobat sehat suka dengan info-info semacam ini, bisa klik subscribe dan aktifkan notification-nya supaya setiap kali saya upload video baru bisa dapat pemberitahuan. Dan kalau ada sobat sehat yang perlu infonya, udah sharein aja. Semoga apa yang saya bagikan ini jadi berkat ya. Oke, salam sehat selalu.